kenapa EJ? Karena memang dari awal aku memang sangat suka sekali terhadap mobil Honda. Melengkapi jiwa racingnya, akhirnya aku pilih EJ karena menurutku satu itu unik. Pas kebetulan alhamdulillah aku dapat keberuntungan, mungkin ya keberuntungan dapat Civic EJ6 tahun 98 itu dalam keadaan yang utuh. Ada banyak cerita juga di mobil ini sama aku, itu pasti yang ditanyakan sama teman-teman, emang gak susah pakai setir kiri? Aduh, kalau bilang susah ya aku masih menikmatinya sih ya. Jadi antara susah sama senangnya, kalau aku bisa menikmati itu menjadi senang, lebih kan jadi senang gitu loh. Contoh bayar tol aku harus sedikit akrobat nyebrang, kalau enggak aku turun. Pernah berapa kali gitu turun, tapi ya itu ya sudah menjadi kebiasaan. Terus juga pernah di mall kayak gitu diliatin orang kalau pas lagi turun, sudah menjadi hal biasa. Termasuk juga ada hal-hal gila yang aku rasain ketika aku punya mobil ini. Salah satunya itu tawaran-tawaran. Tawaran-tawaran ini ya, tawaran-tawaran dari yang realistis harganya sampai yang menurutku nggak realistis, atau sistemnya mau tuker nggak sama apa gitu loh. Pernah berapa kali, nggak cuma sekali dua kali, belasan kali mungkin ada, tapi ya terbukti sampai sekarang mobil masih di aku gitu loh. Artinya antara tidak tergoda atau mungkin belum tergoda. Aku Eko dari Cilacap, Jawa Tengah, seorang entrepreneur. Aku mengendarai Civic Vario Coupe EJ6 tahun 1998. Jadi awalnya aku dapat mobil ini, ceritanya dulu zamannya BBM tahun 2011. Ada teman nawarin, bro mau beli mobil gua nggak? Mobil gua, coba lihat dulu dong. Nah, waktu itu aku ditawarin, dikasih lihat gambar-gambarnya, kok beda ya. Akhirnya aku datang lah, intinya kayak gitu, datang dulu lah karena dia sering ngechat. Waktu itu masih zaman BBM, ngechat gitu loh. Itu sekitar selisih sekitar 1 bulan lah aku baru bisa ke sana untuk lihat mobilnya. Sampai di sana kayak ada semacam cinta pada pandangan pertama, kok ini mobil kok menarik banget kayak gitu loh. Pintunya cuma 2, bodinya sedan biasa, tapi setirnya kiri. Aduh, ini gimana? Terus singkat cerita, waktu momen itu aku tuh belum bisa memutuskan untuk aku ambil atau tidak. Tapi ada klik sudah, tapi masih ragu-ragu karena kan mempertimbangkan ada beberapa faktor. Karena yang jelas ini setir kiri gitu loh, rada ribet nantinya. Singkat cerita, sekitar 2 minggu kemudian aku datang lagi ke sana untuk lihat lagi, memastikan, untuk memberikan keyakinan pada hati ya, pada rekening juga kan, otomatis itu kan penting.
dan itu akhirnya ketemu, akhirnya aku baru bisa DP dulu sekian. Nah, selang 2 minggu kemudian alhamdulillah aku bisa bayar. Aku bayar itu mobil jam 7 malam, deal selesai. Jam 12 malam aku bawa setir langsung pulang ke Cilacap, nggak pakai latihan, langsung tak bawa pulang. Aku kan ternyata masih punya satu Vario lama. Nah, itu juga Vario lama juga sudah lumayan modifnya, dari bodi, dari pelek, sama dari engine udah full-fullan. Ibarat kata ya, waktu zaman itu mesin B series udah 305 HP itu kan udah hampir limit ya kalau B series ya. Akhirnya daripada ribet, aku memutuskan untuk udahlah tak bikin jadi satu aja. Akhirnya singkat cerita mobil itu aku jual. Ada mobil yang pertama itu udah kejual, aku masih sering di Jakarta nongkrong, masih tetap sama teman-teman di kadang-kadang di Senayan, kadang-kadang di BTC, kadang di tempatnya Pak Apre. Kena kompor lah, masa sih punya mobil bagus, biasa pakai mobil lumayan powernya gede, ini masih pakai mobil yang standar-standaran aja. Aduh ya, waktu itu memang masih rada gampang ke kompor ya. Akhirnya ya udah jatuh pilihan, pernah main B series, alhamdulillah sudah pernah. Akhirnya memutuskan untuk mencoba K series. Aku progresnya mobil aku cat dulu di Cilacap biar seperti warna kesukaanku, warna biru. Setelah jadi baru aku store ke Jakarta untuk lakuin itu swap engine ke K20, tepatnya di tempatnya bengkel AP Speed Pak Apre. Ya udah di situ terus sekitar 1 bulan alhamdulillah udah jadi. Di dyno pertama keluar sekitar 260-an ya, 265 keluar segitu. Ya sudah, pertama udah bawa pulang, bawa jalan-jalan, ya udahlah enak banget lah. Memang 260-nya K series karena dia 6 speed itu memang rada beda ya rasanya sama B series gitu loh. Dia lebih kayak belum terlalu ekstrim banget loh, nggak kayak BB kan harus, kalau segitu mungkin harus sudah stek 2 ya. Kalau K series kok ini baru jadi udah segitu gitu loh. Ya udah, akhirnya singkat cerita sekitar 3 kalau 4 bulan kemudian aku kepengen lah biar minimal powernya itu hampir sama kayak dulu waktu masih B, sekitar 300 lewat dikit lah itu, biar karena menurutku K series ini lebih reliable atau lebih kuat, lebih mampu karena ini DNA-nya juga asli Type R gitu loh. Akhirnya singkat cerita aku upgrade. Nah, upgrade yang pertama itu untuk head dan semuanya lah biar lebih ini, terus sekaligus upgrade ini nggak cuma engine, interior juga sama aku pakai swap cluster dari yang standar menjadi S2K sekaligus sama konverter dan lainnya biar semua bisa berjalan normal. Terus kaki-kaki juga waktu itu masih standar artinya ini belum terpasang untuk yang Brembo-nya. Setelah itu pulang dari sana mobil tetap pakai harian, bahkan pulang selesai dari bengkel pun pulang ke Cilacap masih tetap saya setir sendiri. Jarang untuk towing karena menurutku ya aku harus bisa menikmati ini. Nah, setelah dari itu ceritanya dulu ini kan aku penasaran penasarannya apa, kok ini setir kiri gitu loh. Akhirnya dari semua dulu pas dapat itu kan aku dapat semua dokumennya karena
Ini semua dulu kan lengkap, ada dokumen kepabeanan dan sebagainya. Akhirnya aku kepo lah, ini mobil dari mana sih asalnya sih. Aku tracing sampai datang ke kedutaan. Pak, apa benar ini dulu dari sini? Oh iya Mas, benar itu dulu dari sini. Oke, terus tinggal urus ke bea cukai, ternyata ada semua daftar di situ. Ya udah oke. Ada semua tak urus lah, udah selesai. Plat nomor tadinya Jakarta tuh masih kedutaan sih. Terus waktu aku dapat tuh masih kedutaan. Terus aku bawa ke Cilacap, terus tak balik nama atas namaku, tak kasih hadiah karena aku seneng banget nih mobil ini, plat nomor R4RE, biar tematisnya sama. Mobil ini kayaknya rare banget sih, kayak gitu sih. Untuk ukuran Civic mungkin ini setir kiri asli dari US, menurutku sih rare banget sih gitu. Makanya pas kebetulan aku ini orang Cilacap, platnya kan R, ya udah aku pasangin jadi plat R4RE biar tematis. Dan itu mobil dulunya ceritanya kayak gini. Setelah aku tracing ke kedutaan, cerita mereka seperti ini. Itu dulu yang punya itu dubes Jerman ketika dia tugas di Amerika. Jadi dubes Jerman di Amerika. Akhirnya setelah dia tugas di sana, dia beli mobil itu. Nah, terus kemudian setelah habis masa tugas, dia pulang ke Jerman. Tapi mobil itu dibawa ternyata sama dia. Dibawa ke Jerman. Setelah itu lanjut lagi dia ditugasin di Indonesia. Mobil itu dibawa lagi di sini. Nah, setelah di Indonesia ini dibawa, dia mungkin pulang lagi setelah tugasnya berakhir, mobil ditinggal di sini. Nah, ceritanya aku menurut tracinganku kayak gini. Jadi mobil itu setelah dari kedutaan ada pelepasan, surat pelepasan itu ada orang beli, bukan temanku ini. Nah, orang itu terus nitipin di showroom Jakarta katanya, pokoknya di Jakarta, aku lupa nama bengkelnya apa showroomnya. Terus nah ini baru didapat sama temanku. Setelah temanku baru ke aku, jadi aku hitungannya ya tangan keempat itu, tangan keempat seperti itu. Jadi ini dulu kedutaan Jerman, karena Jerman itu kan negaranya kan kalau yang di sana setirnya juga kiri, makanya nggak terlalu sulit sih untuk masalah drivingnya. Banyak sih teman-teman dulu ya, terutama anak-anak Jakarta yang sebenarnya ya teman dekat juga, circle juga, yang ngomong kayak gini, Mas, emang nggak sayang mobil dasarnya kan bagus, rare, kenapa nggak dibikin yang standar-standar aja gitu loh, kenapa? Terus jawabanku kayak gini, aku menyukai sekali namanya dunia racing, dimana ada Pameo di dunia racing, jangan standar-standar banget lah, kan kayak gitu. Makanya salah satu alasanku untuk naik ke series di swap, terus ya pokoknya dibikin kayak sekarang ini ya karena tetap passionku di situ gitu, racing bagiku udah mendarah daging banget gitu loh. Kendala-kendalanya untuk ngebangun mobil ini, proses penggarapan mesin. Ya penggarapan mesin karena ini basicnya mobil asli US. Untuk swap K itu jadinya kan udah banyak kitnya ya. Untuk mounting dan sebagainya itu aku bisa dapatkan lah dengan cara ya beberapa aku beli dari eBay, karena waktu itu
untuk dapetin perintilannya ini supaya lengkap, karena ini memang mobil asli Amerika, itu hampir nggak ada yang punya referensinya gitu loh. Nah, tapi ya senangnya lagi beberapa part-partnya kayak kaki-kaki apa ternyata sama kayak vario lokal, termasuk walaupun ini mobil 2 pintu, ternyata lagi ini pintunya itu sama kayak EK buntung gitu loh, EK1, EK3, EK4 yang buntung sama EK9 itu sama, termasuk itu lampu sama itu sama, bentuknya sama, tapi bedanya kayak gini. Kalau untuk yang ini USGM dia udah auto leveling, itu dari sana udah auto leveling. Kalau lokal kan nggak ada ya auto leveling. Terus untuk kap mesin emang aku termasuk sangat menggilai racing, pasti sangat menggilai karbon. Akhirnya aku ganti karbon sekaligus sama panel-panelnya. Untuk yang panel tengah banyak juga udah memakai ornamen dari carbon fiber. Terus untuk kendala mesin ya pas awal-awal biasa ya, untuk Honda itu kan pasti ada kendala di radiator. Nah, radiator itu pasti pernah lah orang Honda, apalagi gas swap aja sering pasti ada trouble, apa kipasnya kadang-kadang macet atau overheat, itu pasti pernah ngalamin. Nah itu dulu pernah. Terus sama kendala satu lagi power steering, itu power steering pernah ngalamin pecah sekali selang ya dulu pas pulang di tol. Bayangin lagi pulang ke Cilacap di tol itu baru nyampe sekitar Kerawang lah, Kerawang. Akhirnya sampai rumah Cilacap dengan keadaan malam, harus nyetir pakai nggak pakai power steering ya, lumayan fitness. Nah, kan kayak gitu. Itu kendalanya cuma itu. Terus sekarang udah aku upgrade lagi karena beberapa kendala itu udah teratasi lah, terutama untuk masalah yang paling sering itu power steering bermasalah. Ketika crash swap akhirnya aku ganti pakai electric power steering, pakai itu. Alhamdulillah sampai sekarang nggak ada masalah. Mobil ini pokoknya asal diisi bahan bakar siap kemana aja, intinya seperti itu. Nggak berhenti di situ, akhirnya biar totali kelihatan seperti IM1, akhirnya lampu belakangnya aku belikan yang punya IM1. Kalau IM1 itu kan warnanya cuman putih sama merah doang. Beda kalau sama EJ itu ada kuningnya, seperti itu. Terus beberapa penggantian seperti bumper pakai air walker, karena menurutku itu sudah terbaik ya, terbaik artinya dia simple, nggak terlalu banyak neko, nggak tanda kutip lebay dalam hal bentuk, pokoknya fungsionalitas sama ya enak dipandang aja deh, kayak gitu. Nah, terus untuk beberapa rubahan-rubahan lainnya, mobil ini tuh aslinya tuh nggak pakai sunroof, karena memang ini EJ6 itu ibaratnya tuh seri EJ atau Vario Coupe terendah. Nah terus biar tambah IM1 akhirnya aku pasang sunroof. Satu kaki-kaki itu paling terakhir sebenarnya aku garap. Nah kaki-kaki aku garap, aku lihat-lihat referensi di buku, pas kebetulan aku juga suka langganan kalau ke Jakarta tuh pasti pertama kali aku nyari yaitu pertama itu soto Betawi sama Honda Tuning. Nah Honda Tuning itu salah satu referensiku banget, karena memang ya mobilku emang asalnya dari sana, makanya paling pas dari situlah gitu loh. Oke, sering baca-baca Honda Tuning, fokus pada satu mobil yaitu IM1. Aku pernah lihat ada IM1 itu cakep banget warnanya itu, terus biru. Ada satu lagi yang kurang, waduh peleknya Mugen MF8. Aduh ini nyari lagi. Akhirnya mantap, harus IM1 sama
Mugen MF8. Akhirnya aku cari. Waktu itu PC di mobil itu masih kayak Vario lokal 400. Nah, aku nyari Mugen, nggak nemu. Pokoknya waktu itu nggak nemu aja ya 400. Hampir semuanya itu 4114. Karena ternyata Mugen itu asli bawahnya DC 2 Type R Mugen. Itu akhirnya ya udah. Yang penting ada. Akhirnya ya udah. Aku order lengkap sama knuckle-nya. Setelah itu, setelah pelek udah dapat, knob gear udah dapat, akhirnya Brembo yang dulu itu aku fitting lagi, sekaligus aku pasang juga untuk belakang. Jadi ibaratnya itu sekarang mobil sudah all WD brake, depan 4, belakang 2, terus untuk pengereman 2. Aku harus bikin interior mobil yang kupakai itu senyaman mungkin, gitu loh. Interior mobil yang pertama jok aku ganti pakai punya FD2R karena menurutku itu OEM tapi semi bucket dan paling nyaman karena dia terbuat dari bludru. Ya bangun itu kalau dibilang cepet ya nggak cepet, lama ya nggak lama gitu loh. Beda kayak sekarang. Kalau sekarang kan gampang kita untuk mengakses informasi dari internet, terus dari website atau juga dari Interspot yang notabene-nya sekarang banyak mobil-mobil bagus bisa direferensikan dari situ. Menurutku namanya passion atau hobi yang kita sukai atau mungkin kita cintai itu tidak bisa dianggap tidak saling support. Nah, contohnya kayak gini, ketika aku main racing itu kan aku pasti punya community ya, punya teman-teman banyak kayak gitu loh. Ternyata secara tidak langsung itu ada kaitannya dan hobiku ini gitu loh, walaupun tidak secara langsung. Selama ini ada beberapa teman sih, teman dekat menanyain, kamu mobil dibeginikan itu apa sih yang kamu cari sih gitu loh. Udah mobilnya udah langka dari Amerika langsung. Kalau orang lain mungkin disayang-sayang banget ya, dilulus doang atau cuma dijogrokin, dimuseumkan tanda kutip ya, mungkin di kaca kalau dapat barang kayak gini. Emang ini passionku gitu loh. Passionku yaitu di racing sampai pernah aku balapin, kontes juga sering gitu loh. Kenapa jawabannya? Karena pria punya selera.